Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ulan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik ya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 3 dan 4 ya. Kalian siapkan buku tematiknya, buka halaman 89 sampai 95. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita hari ini kira-kira mau belajar apa ya? Kita lihat materinya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu memiliki beberapa gambar di sini. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan kan? Nah, bagaimana cara hewan itu berkembang biak dan ada berapa cara? Ada berapa cara kemarin? Ada 3. Yang pertama yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalian masih ingat apa itu ovipar ya? Iya betul, ovipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Jika vivipar apa? Iya betul, dengan cara melahirkan. Kemudian yang ketiga ovovivipar. Apa ya ini? Iya betul, cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar ikan. Ikan apa ya ini? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba kira-kira berkembang biak dengan cara apa? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Siapa yang tahu? Iya, ikan lumba-lumba berkembang biak dengan cara vivipar anak-anak. Nah, ikan ini melahirkan. Kemudian yang kedua ada gambar ikan pari. Sudah pernah lihat ikan pari? Ada yang sudah lihat, ada yang belum lihat. Nah, kalau Ibu Ulan sudah pernah lihat ya. Nah, ikan pari ini berkembang biak dengan cara apa ya? Nah, ikan pari berkembang biak dengan cara ovovivipar anak-anak, bertelur dan beranak. Kemudian ada gambar bebek. Ayo, gambar bebek dengan cara apa? Ya, ovipar. Kata dengan cara apa? Dengan cara ovipar juga. Kemudian ini kura-kura atau penyu ya? Siapa yang bisa membedakan antara kura-kura dengan penyu? Nah, kalian perhatikan di bagian tangan dan kaki ya. Jika penyu itu bentuknya seperti sirip karena digunakan untuk berenang di air. Jika kura-kura bentuknya ada kukunya, ada jaringnya ya. Perbedaannya antara penyu dan kura-kura. Nah, penyu ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, selanjutnya ada gambar hewan kelelawar. Kelelawar ini berkembang biak dengan cara apa ya? Iya, dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, ada yang unik anak-anak di hewan kelelawar. Kelelawar ini jika tidur menggantung. Kakinya berada di atas dan badannya di bawah. Mengapa seperti itu ya? Siapa yang tahu? Iya, kelelawar itu tidur menggantung dikarenakan kakinya ini lebih kecil daripada badannya anak-anak. Sehingga kelelawar tidurnya menggantung. Kemudian selanjutnya adalah sapi. Sapi ini berkembang biak dengan cara vivipar. Dan satu lagi nih, ada ikan apa ini ya? Ikan yang sangat buas. Siapa yang tahu ini ikan apa? Ya, ini adalah ikan hiu. Nah, ikan hiu berkembang biak dengan bagaimana ya? Ada yang tahu ikan hiu berkembang biak dengan cara bagaimana? Nah, ikan hiu ini berkembang biak dengan cara ovovivipar anak-anak. Dia menyimpan telurnya di dalam tubuhnya. Kemudian, jika telurnya sudah menetas, maka akan dilahirkannya. Kemudian ada lagi penguin. Nah, penguin ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pada saat bertelur, telurnya disimpan di sini anak-anak untuk dieram. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai 3 hal
Yang pertama yaitu mengenai teks laporan ya. Ibu belum menjelaskan untuk pembelajaran dari yang minggu kemarin ya. Baru hari ini akan Ibu jelaskan mengenai teks laporan. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif. Ada perkembangbiakan hewan generatif, ada juga vegetatif. Nanti seperti apa ya kira-kira perkembangbiakannya? Ibu akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai pentingnya bermusyawarah. Nah, masih ingat kemarin? Bermusyawarah itu berhubungan dengan sila Pancasila yang keberapa? Ya, yang keempat. Nanti akan kita bahas ya. Baik, lanjut materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu teks laporan. Teks laporan hasil pengamatan anak-anak. Apa sih teks laporan itu dan bentuknya seperti apa ya? Kalian ini sudah sering lihat anak-anak di buku kalian, apalagi di buku tema 1. Nah, di buku tema 1 banyak sekali teks laporan. Tepatnya teks laporan hasil pengamatan. Ibu di sini memiliki beberapa contoh. Inilah bentuk dari teks laporan anak-anak. Kemarin pada pembelajaran 1, nah, subtema 1 ada sebuah bacaan. Seperti ini bentuknya, bagaimana jagung berkembang biak. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks laporan. Kemudian Ibu juga memiliki sebuah teks laporan mengenai hewan, rusa bawean. Kemudian teks laporan mengenai hewan jerapah dan teks laporan mengenai hewan landak. Nah, sudah tahu kalian ya, ini adalah bentuk-bentuk dari teks laporan. Nah, apa teks laporan itu? Kira-kira siapa yang tahu? Nah, akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini dia pengertian dari teks laporan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah pernah dilakukan ya. Kemudian teks laporan pengamatan ini bermuat atau berisi 3 hal. Yang pertama mengenai informasi umum, yang kedua kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga merupakan simpulan. Nah, seperti tadi contohnya, informasi umum mengenai hewan, informasi umum mengenai tumbuhan ya. Kemudian merupakan kumpulan fakta-fakta anak-anak. Jadi kejadian sebenarnya ya. Kemudian ada lagi yang ketiga simpulan. Nanti akan dijelaskan apa pengertian dari simpulan itu. Nah, dalam sebuah teks laporan itu selalu ada ide pokoknya. Kamu masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok adalah apa? Gagasan utama pada setiap paragrafnya. Masih ingat ya paragraf apa? Nah, baik, kita masuk materi selanjutnya. Nah, ini dia pengertian dari simpulan. Dari sebuah teks laporan itu salah satunya harus memuat simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah gagasan akhir dari suatu teks. Jadi gagasan keseluruhan dari seluruh teks itu disebut simpulan anak-anak ya. Kita masuk bahasan yang kedua yaitu mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, hewan-hewan apa saja ya nanti yang akan kita bahas yang perkembangbiakannya dengan cara vegetatif. Kalau kemarin sudah ya mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Kalian masih ingat apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Yo, siapa yang masih ingat? Ya, perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan yang melalui proses perkawinan ya. Ada peleburan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Nah, kalau pada perkembangbiakan hewan secara vegetatif ada proses perkawinan tidak ya? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Berikut pengertian dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa
Apa sih perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu? Nah, artinya perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan tanpa melalui peristiwa perkawinan anak-anak. Jadi tidak ada proses pembuahan atau tidak ada proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terus bagaimana proses perkembangbiakannya jika tidak ada proses pembuahan ya? Nah, baiklah, masuk materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, berikut adalah cara hewan dalam melaksanakan atau melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan cara tunas. Tidak hanya tumbuhan anak-anak, hewan juga ada loh yang cara perkembangbiakannya dengan bertunas. Nah, tunas ini kira-kira nanti bisa jadi apa ya? Dan hewannya apa saja ya yang bisa melaksanakan perkembangbiakan tunas ini? Nanti akan kita bahas ya. Yang kedua yaitu dengan cara membelah diri. Dan yang ketiga fragmentasi. Dan yang keempat partenogenesis. Nah, satu persatu nanti akan kita bahas. Baik, ini dia hewan yang melaksanakan perkembangbiakan dengan cara bertunas. Apakah kalian sudah pernah lihat hewan ini? Nah, ini adalah hewan hidra. Nah, hidra itu berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, ini tubuhnya yang memiliki tentakel-tentakel. Ini nanti anaknya anak-anak. Nah, ini tunasnya. Nanti jika dia sudah siap untuk tumbuh sendiri, maka akan lepas. Nah, jika lepas nanti dia akan menjadi anak. Seperti ini cara perkembangbiakan hewan ini. Dari calon individu baru yang terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Nah, tonjolan-tonjolan ini nanti akan berubah menjadi anak. Nah, hewannya diingat-ingat ya anak-anak, hewan hidra namanya. Untuk selanjutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri. Nah, hewan apa yang berkembang biak dengan cara membelah diri? Hewan amuba. Seperti ini amuba. Amuba ini tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Kita harus melihatnya dengan mikroskop. Kenapa? Karena hewannya sangat kecil sekali. Ini adalah hewan bersel satu anak-anak. Sangat kecil sekali dan tidak terlihat oleh mata jika tidak menggunakan mikroskop. Nah, hewan ini akan membelah diri dari bagian tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama. Dan nanti bagian yang lepas ini akan menjadi anak. Ini prosesnya ya, kalian lihat. Membelah menjadi 2. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi. Nah, hewan apa ini? Ini adalah cacing planaria. Bentuknya seperti ini, pipih ya anak-anak ya. Ada juga cacing pipih, ada juga cacing pita yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Cara perkembangbiakan hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini anak-anak. Dalam tubuhnya ini dia dapat memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dan bagian-bagian yang terpotong ini nanti akan tumbuh menjadi bagian yang baru dan menjadi anak. Ini kepalanya tadi kelihatan dalam waktu 14 hari. Baiklah anak-anak, untuk bahasan yang keempat yaitu perkembangbiakan hewan secara partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Nah, perkembangbiakan hewannya bagaimana? Dan hewan apa saja yang melakukan perkembangbiakan ini? Nah, hewan yang melakukan partenogenesis yaitu lebah, tawon, semut, kutu daun, kutu air, dan komodo anak-anak. Nah, apa sih partenogenesis itu?
Jadi individu yang terbentuk dari sel telur tetapi tanpa melakukan peleburan sel kelamin. Jadi dia bisa memiliki anak tanpa ada proses pembuahan anak-anak. Nah, hewan-hewan ini tanpa melakukan perkawinan bisa menghasilkan anak ya dengan cara partenogenesis. Baiklah anak-anak, kita masuk bahasan yang terakhir yaitu mengenai pentingnya membiasakan musyawarah mufakat. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu adalah berdiskusi bersama anak-anak. Jadi berdiskusi bersama, berbicara bersama untuk memecahkan sebuah permasalahan atau diskusi untuk mencapai mufakat. Mufakat ini, kata mufakat itu semua setuju gitulah, dinamakan mufakat. Nah, apa saja yang dapat kita musyawarahkan? Banyak, misal kalian mengadakan rapat, misalkan lagi kalian kerja kelompok, nah itu bisa melakukan musyawarah ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat penting sekali membiasakan hidup bermusyawarah. Nah, kenapa kita harus membiasakan melakukan musyawarah? Ternyata ada beberapa manfaat. Yang pertama, dengan musyawarah kalian mendapat cara pemecahan masalah dengan baik. Kemudian, dengan musyawarah dapat menyatukan pendapat yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian yang ketiga, dengan musyawarah melatih menyampaikan pendapat atau ide. Jadi memberanikan diri kalian untuk menyampaikan pendapat. Kemudian yang keempat, dapat mengambil keputusan dengan benar. Dan yang kelima, hasil keputusan ini tentunya memiliki nilai keadilan dan menguntungkan semua pihak. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Nanti tugasnya akan Ibu kirim lewat grup belajar ya. Dan jangan lupa selalu laksanakan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19 ya anak-anak ya. Sampai jumpa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.